Kalau saksi dan pengawas TPS ada yang belum datang, maka akan dipanjang selama 30 menit. TPS ini dilengkapi dengan 4 bilik suara dan 5 kotak suara. Terdapat papan pengumuman yang tertempel di PD dan DJP. Di area TPS disediakan tempat duduk untuk antrian pemilih. Terdapat pula tempat duduk khusus misalnya lansia dan difabel. Dalam simulasi ini terdapat 7 orang yang berperan sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara dan 2 orang petugas penertiban. Ada pula yang berperan sebagai saksi dan pengawas TPS. Sebelum pemungutan suara, pengambilan sumpah petugas KPPS, petugas ketertiban yang disaksikan oleh saksi dan pemilih yang hadir. Untuk saksi menyaksikan pengambilan sumpah dan petugas pengambilan sumpah anggota KPPS dan petugas ketertiban. Calon pemilih yang hadir bisa masuk terlebih dahulu. Saksi dan pengawas TPS sudah ada. Itu pemilih juga sudah ada. Maka rapat pemungutan suara saya nyatakan dimulai. Untuk teman-teman KPPS dan petugas ketertiban, tolong mendengarkan dan ikuti kata-kata sumpah janji KPPS. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS sudah selesai. Maka Ketua KPPS juga perlu dengan anggota KPPS untuk membuka kotak suara satu persatu yang masih tersegel. Sebelum dibuka kotak suara, disaksikan oleh saksi dan PTPS apakah kotak tersebut masih tersegel atau tidak. Bapak Ibu pengawas TPS dan juga saksi, selanjutnya kami akan membuka kotak suara, memeriksa penetapan, pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya. Kami telah menerima kotak beserta isinya masih dalam keadaan tersegel. Ini bisa diperiksa segelnya. Selanjutnya kami akan membuka sampul dan menghitung surat suara yang ada. Untuk kotak suara ini berjumlah 5 kotak. Yang satu, kotak suara Presiden dan Wakil Presiden. Satu kotak suara DPR RI. Satu kotak suara DPD. Satu kotak suara DPRD provinsi dan satu kotak suara DPRD kabupaten. Mungkin sebelum dibuka saksi yang keberatan dan PTPS disaksikan sejak dulu. Kotak suara. Kotak suara yang biasanya dianggap aman oleh saksi dan PTPS. Para pemilih sudah berdatangan untuk menunggu sementara anggota KPPS akan membuka kotak suara. Setelah kotak suara dibuka, maka kotak KPPS dan anggota mengeluarkan isi kotak suara tersebut, yang mana dalam kotak suara tersebut ada jumlah suara sejumlah DPT ditambah dengan 2% dari surat suara cadangan.
Setelah dibuka para isinya, maka dari KPPS mengangkat kotak suara tersebut apakah di dalam tersisa isi ataukah sudah dikeluarkan semua. Kotak suara satu dari Sejalanan CJ kita lakukan dari saudara keluarga untuk kotak suara DPR RI. Yang berisikan surat suara dan C dan C. Untuk DPR RI isinya sudah keluar semua. Mas diangkat lagi mas, kurang Dan sudah disaksikan oleh saksi. Bapak ngangkat di sana, Armoto. Ini agak katakan kosong. Setelah kotak suara dibuka dan isinya sudah dikeluarkan semua, maka kotak suara tersebut disegel lagi untuk tempat kartu suara setelah nanti dicoblos. Lagi deh, bentar mas. Bentar foto. Mana?
Maaf, ini tidak bisa ramai, bukan konsentrasi anak di PPS. Setelah surat suara dan selesai, kali ini proses penghitungan surat suara yang masih berada di dalam sampul surat suara yang digunakan yang masih tersegel dan disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS. Dan setelah kartu suara dihitung oleh KPPS, nanti ditumpuk dan dalam tumpukan itu untuk surat suara presiden dan wakil presiden dimeter tiap pendel 25 dan dikali dengan 2 buah karet pengikat. Dan untuk surat suara DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan juga DPR di kabupaten, setelah itu ditumpuk di banner dengan sejumlah satu banner 10 surat suara dan diikat juga terkait 2 buah tali kaki. Untuk posisi surat suara berada di meja ruang KPPS. Bapak Ibu berdiri di saksi maupun pengawas TPS, untuk kami sampaikan bahwa jumlah surat suara yang kami terima untuk surat suara presiden dan wakil presiden sebanyak 102 lembar. Kemudian untuk surat suara DPR RI sebanyak 102 lembar. Untuk surat suara DPD sebanyak 102 lembar.
Untuk surat suara di DPRD provinsi sebanyak 102 lembar, dan untuk surat suara di DPRD kabupaten atau kota sebanyak 102 lembar. Setelah beliau menjelaskan dari Ketua KPS, sejumlah surat suara yang diterima baik surat DPT yang ditambah dengan 2% menjadi DPT. Prosesi penghitungan surat suara untuk pemungutan sudah selesai. Untuk kotak suara ditempatkan di tempat kotak suara. Untuk KPPS 1 sampai dengan 7 menempati tempat duduk yang sudah disediakan, juga menentukan petugas ketertiban penetapan mati tempat yang sudah disediakan. Untuk simulasi pada hari ini, ada jumlah pemilih yang masuk dalam DPT, ada pemilih DPTB, dan juga ada pemilih jiwa ataupun disabilitas yang membutuhkan pendampingan khusus tentunya. Pemilih tersebut membutuhkan pendamping pemilih yang mana pendamping tersebut atas permintaan dari pemilih dan merahasiakan pilihan dari pemilih tersebut. Ketua KPPS menjelaskan teknis pemungutan suara. Jenis surat suara yang dilarang dilakukan saat pemungutan suara. Bapak Ibu dan masyarakat pemilih TPS nomor 1 Desa Simulasi, sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten yang diwujud dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon atau lambang partai politik. 2. Kegiatan pemungutan suara akan dilaksanakan sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, yang dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara. Untuk seluruh masyarakat yang akan menggunakan pilihnya, mohon untuk dapat periksa namanya dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan yang terdapat pada papan pengumuman di depan pintu KPPS, atau dengan mengunjungi halaman cek.dpt.kpu.go.id. Keempat, pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam misalnya DPT dan DPTB, atau menyerahkan C pemberitahuan untuk pemilih DPT, atau menyerahkan surat pindah pemilih untuk pemilih DPTB dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat kepada KPPS. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB atau disebut pemilih DPK, dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP elektronik di TPS yang sesuai dengan domisili RT, RW, dan sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Karena kesempatan untuk memberikan suara pada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. 7. Pemilih sebelum mencoba surat suara di bilik suara akan
bilik suara dengan cara merobek atau mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok. Apabila kita coblos, pemilih dapat meminta surat suara sebagai pengganti, namun hanya satu kali. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam yang berkamera di bilik suara. Bagi pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra untuk surat suara presiden dan wakil presiden dan surat suara DPD. Apabila pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan terlebih dahulu mengisi formulir pendamping. Selanjutnya, saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih penghitungan perolehan suara pada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengawas melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur pengajuan keberatan terhadap selisih penghitungan perolehan suara akan disampaikan pada rapat penghitungan suara. Pemantau yang telah hadir dapat mengamati dan mengumpulkan informasi jalan proses penghitungan dan penghitungan suara sampai dengan selesai dan mohon dapat menjaga ketertiban. Pewarta yang telah hadir dapat mengumpulkan dan mengikuti jalannya proses penghitungan dan penghitungan suara sampai dengan selesai dan mohon dapat menjaga ketertiban dan tidak mendokumentasikan pilihan pemilih. Selanjutnya, segala kejadian khusus yang terjadi akan dicatat dalam formulir kejadian khusus. Demikian Bapak Ibu Hadirin sekalian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu mari kita mulai kegiatan pemungutan suara pada hari ini. Setelah Ketua KPPS memberikan arahan kepada pemilih KPPS Ketua menempati tempat duduk. Setelah itu, sebagai simulasi ke sesi pencoblosan, petugas KPPS memanggil satu persatu mereka yang dipanggil berdasarkan urutan kedatangan dengan menunjukkan formulir saya memberitahukan form APHP dan KTP elektronik bagi yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPD. Untuk proses simulasi pada siang hari ini dari pemilih ada pemilih DPD, pemilih DPD juga ada pemilih DPD. Jika ada berbagai jenis disabilitas untuk pemilih yang membutuhkan alat bantu juga pendamping pemilih. Setelah pemilih menyerahkan pemberitahuan tidak harus juga KTP elektronik KPPS untuk mendapatkan kartu suara yang akan dipilih pada simulasi hari ini. Ada 5 kartu suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD,
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Selanjutnya akan mulai dilaksanakan. Saudara Anas, Selamat dari pemilih yang telah dan karena suara berikan surat suaranya apakah itu ada pertemuan KPPS saudari dan sekarang kita pilih suara setelah coblos maka menuju ke kotak suara dan dimasukkan sebagai jenis surat suaranya masing-masing. Pada Bawas TPS dan saksi, mohon. Nah, ini ada suara software ini pemilih kita ini yang negatif. Untuk masyarakat kotak suara maka menuju ke KPPS untuk memastikan apakah pemerintah tersebut sudah menggunakan faktor ini dan instrukan kita kerja bahkan. Jika dalam simulasi ini banyak kejadian-kejadian yang ada di dalam TPS, ada cara untuk melakukan disabilitas difabel. Juga di sini cara bagaimana untuk mengatasi bila ada keterlibatan.
akan menuju pintu keluar dan meninggalkan tempat pembukaan. Bapak Abdi. Mas kenalan. Karena saya ngumpet, itu masih tinggal malah. Yo dulu mau. Monggo Bapak Abdi. Jogane pundi? Monggo Mas Dani. Mas Dani pendampingi. Berapa yang dulu, Mas? Foto mas, foto. Oh, udah mulai kota itu. Ini kok lama ya? Lama. Kubah kok diseret air bangsa dulu. Belum ada pelayanan. Pak Ketua KPPS, sebelah belakang, jiwa. Ini punya apa? Ada dari KPPS. Yes, Ibu ya. Ibu ya. Bapak Haryo. Haryono ngono kuwi modele. Bahar. Ibu Dini Mukesi. Dari mulai masuk. Saged, jenengan hubungi mawon. Gimana Masalahnya ora nek bantah. garwane jenengan dereng bidal to? Wis bujal, Mbak. Bujal dhisik kok malah iki. Pagi iki pratong. Oke, mohon maaf Pak Ketua. Itu tadi dari pemilih yang baru saja jatuh. Itu tadi sudah memberikan hak suaranya, tetapi belum menjulurkan tangannya ke tinta. Mohon ini bagaimana? Iya. Sapa sing disiki? Joko. Endi wonge? Terima kasih Bu Saksi. Ini kami akan melangkah dalam kejadian khusus ya, seperti itu. Karena untuk pengawas TPS, lanjut ya. Boleh tapi Mas Purpon Mas, Bapak
sehat ya. Anu, niko di kita ke rumah sakit kasihan. Oke, enggak salah sih Mas. Amin. Sabar Mas. Sama biar aneh. Artinya apa yang Pak? Oh. Ada aja mungkin orang beda. Gimana sih dijawab iki kok sekali. Apa kami lagi? Bapak Gofur. Bapak Badrus. Belum ada tantangan ketua KPS atau suara-suara ini kan kami ganti ya. Oh ya, sudah dicoblos ya, sudah dicoblos tapi belum ada tantangan ketua. Ini diganti dengan suara-suara rusak ya, tuh ya. Gimana kalau pengawas dan saksi seperti itu ya? Ini di sini, ya. Saya ganti yang baru. Dia Mahardika, Bapak Dia Mahardika, Bapak Abdul Rahman, Sinten Bapak Abdul Rahman. Oh begitu. Bapak Budiono. Mana itu? Waktu menunjukkan pukul 11. Bapak Fardi. Bahwa untuk ini Bapak Fardi. pelayanan TB.
untuk pemilih yang menggunakan pindah memilih, memastikan surat suara yang diterima pada daftar rekening DPTB dan IA tidak memilih sesuai dengan cetakan surat suara yang diterima. Bikin pemilihnya pinter ini. Bapak Aziz. Bapak Roslan. Bapak Mansur. Saksi. Satu ya. Oke. Waktu menunjukkan pukul 12 bahwa waktunya pelayanan BPK. Mohon untuk saksi dan pengawas TPS. Ini ada suara yang rusak ya. Jadi pemilih ini kita ganti. Ini gimana? Ganti ya ini ya. Oke. Dianggap suara rusak.
Ya. Oke, kami ganti ya, karena boleh lakukan ganti karena suara-suaranya besar. DPR RI. Jenengan cuma dapat satu surat suara calon presiden itu Pak ya, karena beda dapil ya. Adi Suryono. Bapak sekalian. Nah ini Bapak pengawas dan saksi ada pemilih yang tentang ganti suara ya. Karena salah coblos atau rusak tadi. Sudah lubang ini kita anggap suara rusak ya, kita ganti. Maksudnya banyak minusnya, maksudnya itu mas. Bapak Majianto. Jangan baru bilang sini ya. Udah diomong. Soalnya tanggal KTP-nya masih bulan 12 bulan kemarin. Jadi jangan belum terdapat KTP ya. Kita ada sini. Statusnya jadi saudara khusus ya. Meninggalkan tempat.
jajan khusus KPPS. Mohon maaf, pengawas ini masih hadir ya. Untuk saksi sudah berapa tempat? Jadi saksi tadi 3 orang saksi ya. Tinggal 1 ini. Mohon dicatat di kejadian khusus ini, teman-teman. Dalam urut 11 ini menunjukkan pukul 11 mengibaratkan pukul 13.00 dan di dalam PPS di kursi ini sudah ada bahwa dinyatakan pemungutan suara ditutup tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengatur tempat dan perlengkapan peralatan penghitungan suara. Dengan masa organisasi Akhir ini antrinya sudah sebelum antri saya masih jam 1 Pak. Oh iya, berarti maksudnya memang pas jam 1 yang bilang KPPS ngomongi antriannya jam 1. Ya karena ini ada yang sebelum selesai ada yang antri cuma pas baru masuk jam 1 jadi antriannya diselesaikan dulu saja ya Pak KPPS. Diberikan surat suara. Oke, terima kasih kepada karena Mas siapa nih namanya Mas Bagus sudah datang dan sudah antri sebelum jam 1 ini tetap yang meskipun sekarang sudah 5 menit ya, jam 1 lebih tetap kita layani. Monggo Pak Badrus. Kalau ditulis di kejadian khusus saja. Tadi belum tahu ya apa benar masuk atau salah masukkan tempat suara-suaranya oleh pemilih tadi. Nanti kita proses bareng-bareng setelah kita buka kotak suaranya. Begitu ya. Maka surat suara yang diberikan oleh pemilih karena rusak atau mencoblos dan surat suara yang tidak digunakan, maka KPPS yang bertugas memberikan tanda silang pada cover surat suara. Mohon pada saksi dan pengawas TPS karena suara masih ada yang tersisa, juga ada yang salah coblos yang rusak tadi. Ini sangat kurang, ini kami silakan ya, mohon untuk menyaksikan ya. Mengatur tempat dan kelengkapan peralatan penghitungan suara dengan masa formulir CAC.
Ini adalah proses penghitungan suara dimulai dari pemasangan C hasil. Pemasangan C minta pada Bapak tugas dan saksi nanti geser ke sebelah sini ya, karena rapat penghitungan suara kan segera kami mulai. Ketua KPS baru mengeluarkan surat suara dari dalam kotak disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS dalam kondisi berlangsung dan untuk petugas KPPS memfoto sedaftar hadir pemilih DPD serta hadir DPD dan daftar pemilih khusus Oban Perlahan. Dimulai dari Pak Presiden, teman-teman KPS. Untuk penghitungan pada surat suara dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden. Setelah nanti Bapak Presiden Mas tugas dan saksi ini masih sekali buka ya. Mas Ketua KPPS untuk penghitungan surat suara apa tidak bisa ketika dimulai yang lebih dulu dari 3 kabupaten dulu. Terima kasih kepada Bapak Saksi sesuai regulasi KPT 66 memang diawali oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ketua KPPS dan saksi membuka kotak suara yang berisi surat suara yang sudah disobres oleh pemilih dan mengeluarkan surat suara dari dalam kotak disaksikan oleh saksi. Setelah surat suara keluar semua, KPPS menyusun surat suara dalam tumpukan. Dan nanti sebelum itu atau proses penghitungan suara, maka Ketua KPPS memastikan suara sudah ditandatangani Ketua KPPS tahun. Setelah suara dan bukan setelah didukung, maka proses penghitungan suara untuk KPPS membuka setiap surat suara diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS yang disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS. Surat suara tersebut sah ataukah tidak. Dan untuk KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil penelitian tiap lembar ke dalam C hasil.
semua untuk ketemunya KPPSI wajib dan membacakan surat suara secara berdasarkan dan pengawas TPS. Baiklah, bagi lagi semua pengawas TPS maupun saksi dimulai dengan suara. Paslon 66 sah. Nah ini tidak ada coblosan ya. Tidak ada kotak paslon yang tercoblos. Dianggap tidak sah ya. Nah ini tercoblos di paslon 65 cuma di garis ini dianggap sah. Sah ya ini. Paslon 66 sah. Oke. Kita cari sesuai keyakinan. Pasal 67 sah. Kita masing-masing. 68 sah. 66 sah. Nah ini 67 banyak coblosan tapi masih dalam satu kotak dengan menggunakan coblos sama ya. Tidak sama. 67 sah. Jadi kirim dulu. Enak tenang bro. Ada dua coblosan di dua pasangan calon paslon. Tidak sah. Merasa? 3711. Dicoblos tepat di nomor 65 sah ya. Nah ini sobek coblosannya, mungkin tidak menggunakan alat coblos yang sesuai aturan, tidak sah. 67 sah. Tujuh sah. 68 sah. TPS dengan saya belum apa. 65 sah. 67 sah. 66 sah. Wah ini semoga dibayar semua. 66 sah. 67 sah. Tidak sah di luar kotak ya. 67 sah. 68 sah. 65 sah. 66 sah. Nah ini ada dua coblosan ya. Tapi simetris. Tetap 1-2. Indonesia nih kan ono. Ya toh. Lurus coblosan lurus satu angka sama lurus ya. Gimana saksi? Ranai kok rono ya. Lurus lurus. Ya bineka ya. Simetris ya. Kebinekaan. Oh kebinekaan. Lipat ini salah lagi. tembus ya seperti ini. Ini sebetulnya sama.
mungkin satu contoh karena rangkap ya merucut ke satu. Iya. Ini kan delika berbeda-beda. bagaimana saksi? Kalau menurut kami ini sah ya 67 sah. Oke, selesai kami rekap dulu. Proses pembacaan suara tidak sah perolehan dari setiap calon sudah selesai, dan untuk selesai sudah diterima. Untuk TPS Kabupaten Lucu, Manusia Pulau akan diberikan dengan kadar setelah diumumkan salah satu dirasa satu negara untuk PPDB sejumlah 25, dan setelah pengisian di hasil selesai nanti KPPS menandatangani di hasil setelah tanda tangan dari KPPS disusul tanda tangan oleh saksi. Pada Pak TPS juga saksi hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan presiden dan wakil presiden untuk TPS 1 bisa simulasi bahwa bisa di cross check ya, bisa diperhatikan hasilnya. Kalau sudah menyetujui pada saksi silahkan untuk tanda tangan. Setelah perbaikan isi hasil selesai, untuk KPPS menandatangani C hasil. Setelah penandatanganan selesai dan sudah sesuai, maka petugas Sirekap memotret C hasil untuk diunggah ke aplikasi Sirekap. Jika setelah penandatanganan selesai, bagian proses penyalinan C hasil ke C hasil salinan untuk digandakan kepada sebuah saksi pengawas TPS untuk dipasang TPS untuk PPDS dan KPU menggunakan alat penggandaan. Setelah penandatanganan di Komisi Hasil
maka petugas sirekap pemotret hasil dan diunggah di aplikasi sirekap mobile. Setelah hasil disampaikan ke salinan dan juga ditandatangani, maka salinan dikarenakan sesuai dengan kebutuhan. Yes. Setelah dikarenakan, maka ketua dan anggota KPPS juga saksi menandatangani salinan. Setelah proses penandatanganan selesai, penyerahan salinan disertai dengan daftar terima dari KPPS kepada saksi. Setelah itu, penyerahan salinan kepada PDPS disertai dengan tanda terima penyerahan salinan. Setelah proses penghitungan suara untuk presiden dan wakil presiden selesai, dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara DPR RI untuk ketua KPPS bersama anggota membuka kotak suara yang masih tersegel dan mengeluarkan isi kotak suara dan menyusun surat suara dalam tumpukan. Setelah surat suara ditumpuk, Ketua KPPS memastikan surat suara telah ditandatangani. Ketua KPPS juga membuka setiap surat suara tertinggi dan diumumkan oleh Ketua KPPS, disaksikan oleh
TPS 1/1. Bapak Ibu hadirin semua, selanjutnya kami lanjutkan rapat penghitungan suara untuk DPR RI. Untuk C hasil dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Untuk C hasilnya sejumlah 20 lembar dan itu akan dipasang dengan 4 atau 5 secara berjajar dan dikasih post ID atau post-it ataupun pembatas kertas untuk proses penghitungan ataupun penulisan di C hasil. Monggo belajar. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, kita mulai. Partai mana sah? Suara untuk partai. Tidak ada coblosan sama sekali ya. Tidak sah. Oke, tidak ada coblosan sama sekali ya. Tidak sah. Partai 65 sah. Ini ada coblosan yang di antara calon 1 dan 2. Masuk suara partai. Partai 71 sah. Oh, ada 2 coblosan ternyata. Dicoblos partai 69 dan juga malah 3 coblosan ini. Tidak sah ya. Maksud Parpol 61 sah. Parpol 71 calon nomor 5 sah. Partai 59 calon nomor 8 sah. Partai 66 calon nomor 2 sah. Partai 66 nomor calon nomor 3 sah. Parpol 57 sah. Tidak sah, banyak coblosan di luar kota. Parpol nomor 59 calon nomor 2 sah. Sopir, kemarin pengawas dan juga saksi. Tidak sah. Tidak sah. Proses penghitungan untuk suara-suara DPR RI sudah selesai dan surat suara sudah ditumpuk dan diberikan sesuai dengan jumlahnya per PL 10 tingkat dengan 2 karena paling meningkat untuk karya yang bertugas menulis jumlah surat suara sah dan tidak sah di form C hasil. Setelah C hasil ditandatangani oleh KPPS, saksi petugas direkap memotret C hasil untuk kedua di sekitar upaya. C hasil sudah selesai
disalin ke formulir C salinan dan untuk digandakan sesuai dengan jumlah kebutuhan di TPS. Setelah penghitungan selesai, C hasil digulung dan dimasukkan ke plastik selongsong, dimasukkan ke dalam kotak presiden dan wakil presiden. Untuk KPPS memasang hasil salinan ke papan yang ada di TPS tersebut yang mudah dijangkau dan dilihat oleh masyarakat. Setelah semuanya selesai, yang dimasukkan dalam kotak sesuai dengan logistik yang dimasukkan dalam kotak bahwa pemungutan suara di TPS tersebut sudah selesai, maka kotak suara siap didistribusikan ke BPS dan tinggal menggunakan surat pengantar dari TPS ke BPS dan juga didampingi oleh petugas ketertiban. Terima kasih. Dan simulasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan simulasi pada siang ini sudah selesai. Kami dari